diduga berisi diskusi seputar latihan kesiapan dan skenario pandemi. Untuk diketahui, pandemi COVID-19 diumumkan akhir Desember 2019. Teori konspirasi yang menyebut pandemi COVID-19 sengaja diciptakan pun kembali muncul. Apalagi pada Oktober 2019, Yayasan Bill dan Melinda Gates ikut mensponsori simulasi pandemi global bersama sejumlah organisasi dunia. Simulasi ini bertujuan menguji kesiapan dunia menghadapi wabah virus fiktif. Pihak yayasan sendiri menyebut event itu hanyalah latihan kesiapsiagaan, bukan perencanaan atau prediksi pandemi nyata. Hal ini pun menuai pro kontra di kalangan netizen. Ada yang menyebut akal-akalan antek asing, namun tak sedikit yang mengkhawatirkan konspirasi itu bisa membahayakan kampanye imunisasi massal yang sudah ada sejak lama. Sementara itu, usai namanya disebut dalam berkas Epstein, Bill Gates pun menutup kolom komentar di akun media sosialnya. Pemirsa, di balik wabah COVID yang pernah melanda, nama Bill Gates kembali mengemuka. Salinan bukti skandal Epstein Files menguat informasi baru. Benarkah ia sebagai kunci atau sekedar isu? Di saat vaksin dikejar demi selamatkan nyawa, narasi gelap justru datang menggerus upaya negara. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami Dr. Diki Budiman, pakar keamanan kesehatan global Griffith University, dan Yarsis. Sudah lama ini kita mendengar bahwa COVID-19 adalah sebuah konspirasi elit global. Apakah memang dengan pertemuan dari Bill Gates dan juga Epstein ini terkait menghadapi pandemi bisa menjadi konfirmasi teori konspirasi tersebut? Bukti sejauh ini menunjukkan bahwa secara biomolekuler ya, adanya COVID-19 pandemi itu lebih mengarah pada penyebabnya dari alam liar ya. Jadi adanya spillover namanya. Jadi secara biomolekular itu tidak ada bukti saintifik ya, ilmiah yang mengarahkan bahwa ini adalah rekayasa. Ini sudah satu hal atau fakta yang tidak bisa dibantah, sekali lagi secara ilmiah tentu kalau kita bicara ilmiah. Dan untuk diketahui juga kalau bicara Epstein file ini kan menyinggung bahwa ini ada semacam pelatihan ataupun semacam pandemik rekayasa pada awal sebelum terjadinya pandemi COVID. Itu bukan juga hal yang menunjukkan bahwa COVID-19 adalah satu rekayasa, karena disebut dengan pandemic preparedness itu bukan hal baru. Dari masa SARS ya, dulu saya juga terlibat di masa SARS tahun 2000-an, atau Ebola, atau misalnya bahkan di masa sebelumnya pandemik swine flu atau flu, itu kita dunia bahkan pada level nasional masing-masing negara bahkan diharuskan untuk melakukan semacam pelatihan atau exercise atau setidaknya tabletop exercise. Ini yang artinya mengharapkan bahwa negara itu siap untuk mengatasi, merespon ancaman yang disebut dengan penyakit X sebetulnya saat itu. Jadi sekali lagi kita harus hati-hati ya menyikapi, apalagi dalam konteks Epstein ini dia menulis, memang dia berkenal dengan tokoh-tokoh global begitu yang berpengaruh, tapi dia melihat dalam perspektif dia sebagai orang awam, bahwa dia tahu ada satu event yang disebut dengan preparedness, tidak berarti dia itu tahu bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan yang dikatakannya ya. Dan yang menjadi juga harus difahami oleh publik bahwa ketika keluar berita seperti ini, kebetulan saya PhD saya di bidang juga risk communication yang antara lain mengadres masalah teori konspirasi, hoax ya, atau disinformasi, ini biasanya digoreng dalam tanda kutip ya, atau dibuat menjadi seperti bias emosional. Jadi yang dikait-kaitkan kalau kita amati yang beredar di media ini lebih ke individu dari Bill Gates itu. Tidak ada bukti ilmiah yang mengarah pada aktivitas yayasannya yang memang kan bukan hanya Bill Gates saja yang ada di situ. Ada tokoh-tokoh besar dunia yang ada di dalam Bill Gates Foundation yang kebetulan saya juga dulu terlibat ya dalam beberapa saran-saran terhadap yayasan ini. Oke, dokter, menurut Anda dari Epstein Files ini apakah memang sudah dapat
dikonfirmasi kebenarannya kalau kita lihat ini juga dari beberapa draft email ya. Pandangan Anda seperti apa? Ya, tentu saya menghindari komentar ininya ya, yang sifatnya individu ya. Memang kalau bicara komunikasi dia dengan Bill Gates misalnya, kaitan dengan infeksi segala macam, itu hal yang sulit dibantah atau sulit dikesampingkan. Tapi kan itu tidak ada kaitan sama sekali dengan program vaksin global, tidak ada kaitan dengan juga pandemi. Itu hanya mengaitkan antara hubungan Epstein ini yang sudah wafat ini dengan Bill Gates itu. Jadi kalau bicara program Bill Gates Foundation-nya atau Gates Foundation-nya yang di sini juga ada istrinya. Yang ingat sekarang ini kan istri dan suami ini mantan sudah, tapi masih sama-sama di yayasan yang aktivitasnya untuk kemanusiaan. Ini tidak sendiri mereka gitu. Jadi sekali lagi yang tersebar ini lebih pada mengupayakan terjadinya satu bias emosional sehingga orang akan melihatnya bahwa oh ini program-program yang diluncurkan Bill Gates ini tidak sahih secara ilmiah dan lain sebagainya. Ini yang harus sekali lagi kita bedakan ya. Dan atau disinggung tentang event 201 yang merupakan simulasi pandemi global, itu memang dilakukan di Oktober 2019 dan ingat, saya juga ingin menyampaikan pada bulan sekitar Juli bahkan 2019 saya diundang pemerintah China di Guangzhou untuk menyampaikan paparan tentang potensi pandemi berikutnya. Kebetulan secara ilmiah coronavirus pada saat itu disampaikan sebagai ranking yang atas-atas yang mengancam, dan kemudian terjadi itu bukan satu kebetulan yang artinya dalam tanda kutip keberuntungan, tapi data-data ilmiah memang menunjukkan seperti itu. Ini yang harus disadari. Dan event 201 itu pun bukan hanya Bill Melinda Gates Foundation yang melakukannya saja, tapi ada World Economic Forum yang independen, ada John Hopkins Center for Health Security yang juga sangat independen, dan ini semua sekali lagi menunjukkan bahwa memang para ahli sudah memperingatkan sejak jauh hari potensi adanya pandemi zoonosis ya, bukan COVID-19. Kita nggak tahu. Bahkan sekarang pun saya bisa sampaikan, kalau ditanya apakah ada pandemi berikut, ada, tinggal menunggu waktu, dan itu tidak akan terlalu lama karena ini bicara masalah momentum yang tinggal menunggu waktu yang tepatnya. Oke, Dok, ini Bill Gates juga sempat menjadi orang yang dianggap mendorong begitu ya semua orang bisa divaksin untuk mengalahkan COVID. Apakah memang dengan adanya Epstein Files ini dapat menguatkan kecurigaan semuanya soal bisnis? Ya, kalau bicara bisnis dalam konteks vaksin tentu tidak bisa dikesampingkan. Dalam konteks saya tidak naif juga ya, bahwa ada memang kaitan antara vaksin dengan bisnis, tapi kalau bicara konteks vaksin COVID-19 itu nilai bisnis untuk katakanlah yang dikelola oleh badan dalam hal ini misalnya WHO yang antara lain juga Bill Gates ini juga berkontribusi, itu bisa dikatakan minim sekali ya, kecuali mungkin beberapa yang memang swasta gitu ya yang terlibat. Tapi kalau bicara katakanlah kalau di kita Sinovac misalnya ataupun misalnya vaksin merah putih misalnya, itu kan bukan satu industri vaksin yang dalam tanda kutip menguntungkan atau memberikan profit yang besar. Bahkan kalau bisa jujur ya banyak yang akhirnya harus disubsidi oleh pemerintah. Dan sekali lagi tuduhan-tuduhan seperti ini harus disikapi secara kritis ya. Saya tidak mengatakan sekali lagi tidak naif seperti itu, tapi bahwa dalam konteks ini, dalam konteks COVID-19 khususnya, bicara vaksin adalah kenyataan atau fakta ilmiah dan sangat empiris yang membuktikan bahwa kita bisa keluar dari situasi krisis pandemi COVID-19 kembali beralih pada aktivitas sosial ekonomi yang menuju normal karena adanya vaksin. Dan riset vaksin COVID-19 itu bukanlah riset yang ujuk-ujuk ataupun sifatnya ringkas, karena saya sudah menyaksikan sejak tahun 2000-an ketika SARS muncul. Dan sama seperti Nipah nih isunya sekarang. Nipah virus itu kan angka kematiannya tinggi. SARS itu juga sama, hampir 50-an%. Kematiannya tinggi sehingga saat itu bisa selesai wabahnya
tanpa ada riset ataupun vaksin yang dihasilkan. Tapi riset vaksin coronavirusnya sudah dimulai tahun 2000-an itu. Hingga ketika ada MERS, itu diuji gagal juga. Kemudian ketika ada COVID-19, kita memiliki keberuntungan ya tentu pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghasilkan vaksin yang jauh lebih efektif. Jadi perjalanannya panjang ya. Jadi tolong dilihat tidak hanya satu fase waktu saja atau tidak hanya satu informasi sepihak dari apalagi dari Jeffrey Epstein ini yang memang ya kata-katanya juga tentu harus dibuktikan terlebih dahulu ya Kebetulan juga dari Jeffrey Epstein ini sudah almarhum begitu ya, sudah meninggal, Betul. dokter. Betul. Nah itu yang akhirnya menguntungkan dalam tanda kutip adalah orang-orang yang menganut teori konspirasi. Sehingga dia bisa mengolah informasi ini untuk katakanlah bicara program kampanye vaksinasi untuk melawan itu. Jadi yang kalau kita cermati juga yang memang lebih menggembar-gemborkan ini dan sangat agresif merespon adanya berita seperti ini adalah juga orang-orang yang memang kontra terhadap program vaksinasi. Okay. Jadi ini hal yang sangat jelas ya bahwa ada tujuan untuk menciptakan yang disebut dengan infodemik ya. Oke, dok, tadi Anda sempat menyampaikan terkait juga teori konspirasi yang memang mereka adalah orang-orang yang bertolak belakang dengan program dari vaksinasi ini. Tapi apakah ini juga berdekatan dengan pola pengendalian jumlah manusia yang mungkin dilakukan oleh elit global? Ya, ini juga isu ataupun perdebatan yang muncul juga karena statement dari Bill Gates ya, yang antara lain ya. Dan inilah yang sekali lagi kenyelenehan ya dari filantroper global yang dia merasa punya kuasa sehingga sering mengeluarkan statement-statement yang disadari atau tidak ini menjadi blunder ya, menjadi bola liar yang akhirnya dimanfaatkan sekali lagi oleh orang-orang yang menganut teori konspirasi ini. Tapi kalau bicara pengendalian populasi itu secara ilmiah aplikasinya sulit sekali. Yang harus dihadapi oleh mereka bukan bicara 1-2 negara, tapi ini dunia yang jumlahnya lebih dari 7 miliar saat ini. Dan bicara pengendalian saat ini tanpa pengendalian, maksudnya mengurangi jumlah orang, saat ini di banyak negara populasi manusia atau pertumbuhan penduduknya menjadi negatif, turun. Karena apa? Karena memang perilaku saat ini, kaum muda saat ini memang menunda pernikahan, tidak mau punya anak dengan beragam alasan. Ya, saya kebetulan juga diminta menjadi narasumber pada kesempatan yang berbeda di 1 tahun lalu tentang penurunan pertambahan penduduk terutama di Asia Timur kalau bicara Asia ya. Ini kan artinya kalau bicara teori konspirasi global, memang perilaku kitanya sendiri memang akan menurun, sudah terjadi dampak seperti itu. Jadi sekali lagi ini adalah hal yang sebetulnya tampaknya untuk ujung-ujungnya mendiskreditkan seorang tokoh filantropis global yang memang dia sebetulnya ada sisi positifnya yang antara lain ya dia memang mendukung dana-dana ya atau memberikan alokasi dana untuk riset-riset vaksin yang penting. Antara lain yang juga sempat heboh tahun lalu adalah vaksin TBC. Vaksin TBC ini untuk diketahui jumlah yang harus dikeluarkannya itu bisa puluhan ratusan triliun dan itu tidak ada satu negara pun bahkan Amerika yang sanggup dan mau karena TB itu adalah penyakit orang miskin, negara miskin. Sehingga negara-negara maju itu atau apalagi yang disebut dengan industri farmasi yang berorientasi profit itu tidak tertarik. Nah, filantropi seperti Bill Gates ini yang menjadi dalam tanda kutip penyelamat. Nah, mereka ya tentu para penganut teori kontra
vaksin tentu nggak suka dengan Bill Gates ini. Nah inilah yang harus dilihat secara utuh. Di luar sifat atau karakter Bill Gates yang memang kontroversial ini, ada sisi positif dia yang sebetulnya ya kita mendapat manfaat dari itu ya. Oke dok, tapi kalau mungkin saya jadi terbesit ingin bertanya kepada Anda secara pribadi begitu ya. Ya. Kalau Anda melihat dari COVID-19 kemarin ini konspirasi atau memang real dok? Real ya. Karena begini, kalau bicara konspirasi tentu ada yang diuntungkan. Kan gitu, logikanya. Nah, dalam faktanya tidak ada negara di dunia ini yang untung karena COVID-19. Yang ada buntung dalam tanda kutip atau dirugikan ya dari sektor ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Belum kalau bicara misalnya jumlah penduduk yang meninggal. Kalau bicara kan vaksin produsen ini paling banyak di Amerika. Amerika paling banyak yang meninggal. Jadi kalau bicara dikatakan oke, ini ada rekayasa, kemudian ada yang dikatakan diuntungkan, tidak ada. Bahkan secara politis saja Amerika ini dirugikan atau mengalami kerugian. Nah, selain itu, hal yang juga memperkuat dan tidak bisa dibantah adalah bukti ilmiahnya, Bang Kevin. Jadi bukti ilmiah. Jadi kalau kita mau menelusuri seperti halnya, jadi epidemiologi itu ada investigasinya juga. Jadi kalau kita mau memastikan, oh ini sumbernya dari mana, itu kita bisa cari. Kemudian untuk memastikan virusnya dari mana sih asalnya, itu juga bisa dicari dengan riset yang disebut dengan molekuler itu. Dan itu semua mengarah pada sumber asli, yaitu di alam liar, dan dalam hal ini diperantarai di salah satunya. Nah ini salah satunya adalah di pasar Wuhan itu. Walaupun, nah sekarang sebetulnya di kalangan para ilmuwan yang menjadi perdebatan bukan lagi bicara ini dari rekayasa atau laboratorium atau tidak, tapi di mana sebetulnya pertama tercetus. Nah sekarang kan pemerintah China ini dikabarkan akan merilis data ya bahwa ini sebenarnya di Amerika pertama terjadinya, kemudian dibawa ke China. Ya saya walaupun saya ini ya di Griffith ini juga ada diskusi ya bahwa memang pada awal tahun 2019 itu memang terjadi kasus yang disebut dengan pneumonia undiagnosed. Jadi mirip-mirip gejala COVID itu. Ya, tapi saya mungkin agak ini, karena ini di media nanti saya jadi ini. Tapi setidaknya, ya, sekarang yang berkembang itu isunya bukan lagi asal dalam konteks ini rekayasa laboratorium atau alam liar. Jelas sudah dari alam liar, dari hewan. Tapi sekarang yang jadi perdebatan, di negara mana yang pertama? Karena ini Amerika ini kan sekarang begitu, pengen dengan China sekarang sedang berdebat kan. Nah, ini China mau membuktikan, bukan di China pertama gitu. Itu seperti itu. Oke dok, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa memang COVID-19 ini real dan banyak yang dirugikan. Mungkin yang diuntungkan bagi mereka-mereka yang punya lahan bisnis dari tes swab atau antigen itu kali dokter maksudnya? Ya, itu pun menurut saya tidak bermoral ya keuntungannya. Okay. Dan cenderung korup ya, atau terjadinya penyalahgunaan korupsi. Karena sejatinya katakanlah ketika itu kan saya di Australia lama ataupun bahkan di Amerika sendiri itu pemerintahnya tidak mengambil untung atau bahkan mereka menuntut pada perusahaan produsen vaksin swasta itu memberikan kompensasi dengan cara apa ya, dia kan melakukan riset antara lain ada yang di Afrika lokasi dan sebagainya, memberikan sebagian dari vaksinnya itu secara gratis. Jadi kalau bicara itu memang ada. Tapi menurut saya itu adalah segelintir oknum, di Indonesia kan senang oknum ya, nah, oknum yang memanfaatkan situasi itu. Saya juga mengakui ya dan melihat, dan bahkan saya termasuk yang saat itu ingat saya menentang harga, menentang segala macam ya. Baik. Terima kasih Dr. Diki atas insight Anda, dan juga kita harapkan masyarakat kita semakin terbuka dengan adanya isu yang tengah beredar saat ini. Terima kasih